Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Lastia dengan NIM 24002014. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan minggu ini. Yang pertama, manajemen sarana dan prasarana. Pengertian manajemen sarana dan prasarana ini menurut Rohiyat 2006 dalam Miftahul Jannah 2018 mendefinisikan manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan berupa pengaturan untuk mempersiapkan kebutuhan di sekolah demi terlangsungnya proses pembelajaran yang lancar. Sedangkan menurut Harun 2005, dikutip dalam Maulidah Murniati Miswanto 2006, menjelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah proses berupa merencanakan, mengadakan, mendayagunakan, dan mengawasi sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar secara optimal. Lalu, menurut Sabri 2009, dikutip dalam Miftahul Jannah 2018, menjelaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah serangkaian kegiatan yang berupa perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran, penyadagunaan, pemeliharaan, penginvestasian, penghapusan, serta penataan agar tetap dalam sasaran dan penggunaan. Selanjutnya, pentingnya dan proses sarana dan prasarana ini. Yang pertama, pentingnya manajemen sarana yaitu A. Mendukung proses pembelajaran. Manajemen sarana yang baik memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas pendidikan tersedia dan dalam kondisi siap pakai. Kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang B. Efisiensi menggunakan sumber daya. Dengan adanya manajemen yang terencana, pengguna sumber dapat dilakukan secara optimal. Yang ketiga, peningkatan kualitas sarana. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas olahraga. Lalu, proses manajemen sarana yang pertama, perencanaan. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Yang kedua, pengadaan. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang ketiga, evaluasi. Mengidentifikasi barang-barang yang sudah tidak dipakai atau tidak layak lagi digunakan untuk menghapus investasi sekolah. Yang Baik, pembahasan selanjutnya adalah manajemen kurikulum. Pengertiannya menurut Nana Syawodi Sukmadinata 2005 mengemukakan pengertian kurikulum ditinjau dari tiga dimensi, yaitu sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai rencana. Manajemen kurikulum adalah pengaturan yang dilakukan untuk keberhasilan kegiatan belajar, mengajar, agar kegiatan tersebut dapat mencapai hasil maksimal. Yang kedua, menurut Ari Kunto, manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk mempelajari pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Proses dan pentingnya dari manajemen kurikulum ini adalah yang pertama, menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, mengelola sumber daya dengan baik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, menyiapkan sesuatu untuk masa depan. Pembahasan yang terakhir yaitu supervisi. Supervisi menurut Mulyasar 2002 mengemukakan adalah segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode-metode mengajar serta evaluasi pengajaran. Lalu menurut Masaona 2010, supervisi adalah usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individu maupun kelompok, dengan tenggang rasa dan tindakan-tindakan pedagogis yang efektif sehingga mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis.
Lalu pentingnya dan proses evaluasi ini adalah yang pertama, membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan kolegalitas di antara guru. Lalu prosesnya yaitu perencanaan, pengawas dan kepala sekolah menyusun rencana kerja untuk jangka waktu tertentu, mengumpulkan data, mengelola data, mengklasifikasi data, dan menganalisis kesimpulan dan menetapkan teknik yang tepat. Yang kedua, pelaksanaan. Pengawas dan kepala sekolah melaksanakan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan supervisi. Dan yang terakhir, evaluasi, yakni evaluasi terhadap proses evaluasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Maaf jika ada kesalahan dalam ucapan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.